Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kita di podcast Pokari, podcast Kejaksaan Negeri Cianjur. Kita perkenalkan diri, saya Doris Yondra. Saya Ika Yolanda. Nah, di sini tuh kita bakal bahas temanya tentang kenakalan remaja. Oh, kenakalan remaja di Kabupaten Cianjur ya Kak ya? Iya. Di samping kita sudah ada Bapak Dr. Kamin SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur yang akan membedah tentang kenakalan remaja ya Bapak izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Kamin SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur. Dalam hal ini kami sudah mengucapkan terima kasih sudah diundang pada kesempatan podcast yang mana kita akan membahas terkait dengan kenakalan remaja. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Cianjur tetap tentram. Amin. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama Sobat Adiaksa, kita langsung masuk ke materi ya Kak. Iya. Bapak izin, kenakalan remaja itu apa ya Pak? Kenakalan remaja ini berupa suatu tindakan atau perilaku para remaja-remaja yang menyimpang daripada aturan-aturan. Di sini banyak sekarang itu contoh, masih ada yang gangster mau menunjukkan diri bahwa oh saya itulah yang paling kuat. Jadi gangster kadang-kadang malam. Ya, selain itu juga ada juga terkait dengan obat-obatan, terutama narkotik. Ya alhamdulillah untuk di Cianjur ini kalau untuk tingkat kenakalan remaja yang menyangkut dengan obat-obatan itu relatif kecil. Tapi kalau yang masih dengan kenakalan yang seperti gangster sama ini masih perlu diwaspadai, masih banyak. Dan kita sendiri Kejaksaan Negeri Cianjur sudah melakukan beberapa langkah. Ya, biar tahu teman-teman apa yang langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur, antara lain di bulan Agustus kemarin kita sudah melakukan penyuluhan hukum. Jadi karena ini sasarannya ini remaja, kemarin kita ngambil sampel di SMK 1 Cipanas. Yes. Kenapa saya ambil di SMK 1 Cipanas yang jaraknya dengan kota Cianjur dengan SMK Cipanas ini kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit. Karena SMK 1 Cipanas ini jumlah muridnya itu lebih besar. Ya kurang lebih 1.800. Makanya pada saat itulah kita berikanlah wawasan bagaimana kalau akibatnya melakukan perbuatan-perbuatan pidana, contoh gangster, itu selain nanti ada korban, otomatis juga kena pidana. Kalau sudah kena pidana, nasib sekolahnya akan putus. Kalau sekolah putus kan harapan besok mau jadi apa ya? Ilmu sudah nggak dapat lagi. Makanya kita lebih baik kejaksaan ini menjemput bola, bukan menunggu bola. Lebih baik kita turun langsung kepada ke sekolahan-sekolahan, kita memberikan penyuluhan. Ini loh kalau kamu mengadakan kenakalan remaja, contoh gangsternya, contoh ini kalau narkotiknya. Kalau narkotik nanti jelas uang saku habis, bukan untuk jajan, mungkin untuk beli-beli barang itu ya. Nah, terus dari situ juga dari kondisi kesehatan. Dari kondisi kesehatan tuh nggak mungkin lah kalau orang sudah kecanduan narkotik itu badannya tambah seger. Pasti minimal ya agak kurus, matanya agak cekung. Jadi untuk semangat untuk hidup itu kalau nggak ada didorong dengan obat itu nggak ada. Jadi itu saling ketergantungan. Terus nanti kalau sudah nggak punya uang, akibatnya kan melakukan tindak pidana lain, contoh ngambil barang orang lain, pencurian kan gitu. Nanti ya kalau sudah ketahuan, ya kalau nasibnya bagus, kalau nggak nasibnya jelek, sudah kena pukul orang, belum nanti kena pidana masuk penjara lagi. Nah udah, makanya mulai sekarang lah kita
memberanikan diri untuk turun ke sekolahan, dan insya Allah dalam waktu dekat juga Kejaksaan Negeri Cianjur akan melakukan penyuluhan hukum ke SMA SMK lain. Siap Bapak. Bapak mau bertanya, tadi kan dibilangnya sekarang tuh lagi marak yang gangster gitu. Berarti selama beberapa tahun terakhir ini kejaksaan emang lagi fokus di kasus yang sering ditangani itu yang kayak gangster, geng motor gitu ya Pak? Jadi ini contoh kejaksaan yang menangani perkara kenakalan remaja ini, karena di sini tuh ya dari sekolah ini ke sekolah yang satu, saya nggak usah nyebutkan sekolahannya, saling WA-an, sudah itu saling menjelekkan, akhirnya terjadilah salah paham, akhirnya udahlah kita ayo janjian ketemu di sana, akhirnya berjambut. Kalau hanya ketemu aja nggak masalah, ini sudah ditentukan tempatnya, sudah membawa alat contoh, ada membawa parang, ada membawa yang seperti gear sepeda motor itu ya, itu yang sudah diikat seperti itu. Terus ada lagi yang apa, badik atau apa yang kecil itu. Jadi seperti itu terjadi. Yang terakhir kemarin ada sampai yang kena tusuk. Nah, itulah dengan sekarang HP ini memang kalau nggak bisa memanfaatkan fungsinya, bisa juga membuat balak kita sendiri. Makanya anak-anak, ayolah kita secara bijak, kalau punya HP gunakanlah yang untuk yang terbaik, janganlah untuk yang lain-lain, akhirnya nanti terjadi salah pahaman ya. Nanti gara-gara kesalahan dia sendiri takut bawa temen. Biasanya begini, kalau orang sudah WA-an, sudah ancam-ancaman, saya nanti dikira kalah, akhirnya membawa teman 1-2 nggak masalah, ini lebih dari 5-10, begitu juga sana, akhirnya lah ribut seperti itulah. Itulah Bapak. Yang di Cianjur ya. Kalau boleh tahu Bapak, apa jenis kenakalan remaja yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cianjur pada tahun terakhir ini Pak? Kalau di Cianjur yang pertama contoh ya seperti saya utarakan tadi ya, gangster ya, kenakalan itu. Kalau narkotik itu masih saya bilang relatif kecil ya, 1 bulan ada 1-2. Tapi yang ada saya agak miris lagi itu begini. Untuk di Cianjur ini kan terkenal kota santri. Iya, benar ya. Bapak. Tapi anak-anak dalam kutip ya masih di bawah umur, kalau sudah masih ada umur 17-16 sudahlah melakukan perbuatan asusila. Ya, sudah ada pertemuan, akhirnya berhubungan badan, belum sah tapi sudah seperti itu. Ini banyak di Cianjur. Saya juga heran, letak posisinya saya harus berbuat apa supaya tahun ke depan itu tidak ada perbuatan seperti ya persetubuhan atau cabul seperti itu ya. Ini yang harus kita sendiri akan membuat program ke sekolahan. Mudah-mudahan sekolahan itu kita beri wawasan seperti itu. Ini rata-rata masih anak SMP. Ada banyak seperti itu. Kita rasanya miris kalau lihat ya. Benar Pak. Ya. Yang udah generasi ke depan anak SMP sudah berbuat seperti itu. Ini banyak ini. Masih ada perkara untuk di bulan Oktober ini ada 3 itu. Wah. Jadi miris. Ya. Benar sih Pak. Saya di sini apakah kalau dibilang ke ilmu keagamanya kurang, di sini tuh kotanya kota santri, ya tergantung. Ini saya nggak tahu dari mana, nanti kita pelajari letak kesalahannya di mana. Ya. Kalau untuk peran kejaksaannya sendiri dalam menangani kasus kenakalan remaja, kalau udah kena hukum itu biasanya kejaksaan bakal melakukan apa Pak? Begini, jadi kejaksaan itu tidak serta merta itu harus dipidana, ya. Contoh kalau ribut tawuran, ya hanya kena robek atau apa kan biasanya yang korban itu pelapor kan Bu ya. Sepanjang itu bisa didamaikan, sudahlah kita damaikan lah. Jadi nanti nggak perlu hukuman pidana ke penjara, ya. Atau nanti ditaruh di balai pelatihannya, cukup ya sudah damaikan. Kita undang antara korban sama si pelakunya, baik itu keluarganya, dua-duanya, tokoh masyarakatnya, ya, tokoh agamanya, kita undang bareng,
Kalau memang sudah sepakat untuk berdamai, tidak perlu dilakukan penuntutan. Apalagi sekarang sudah ada restoratif justice ya, RJ. Itulah gunanya. Tapi jangan berbuat supaya besok di RJ, jangan. Saya mengharapkan jangan menganggap RJ itu segampang itu ya. Jadi kita hanya berupaya. Tapi kalau memang tidak ada kata-kata perdamaian, ya otomatis nanti mungkin kita terapkan dengan adanya ditaruhlah dititipkan di balai pelatihan ya. Yang ada di sini itu di Gria Bina Karya, yang ada di Cilengsi, Bogor ya. Siap Bapak. Nah, nanti bisa kita titipkan sana. Biar nanti contoh dalam pembinaan pelatihan belajar selama 6 bulan atau bagaimana. Karena nanti kalau sudah putus sekolahnya itu kasihan. Ya. Wah, menarik banget ya Teh Ica ya. Iya, sangat menarik itu Sobat Adiaksa. Kasus anak itu belum tentu bakal ibaratnya ada pidananya Pak, bisa diusahakan untuk ada rehabilitasinya seperti itu ya Pak. Bisa. Oke. Kalau untuk itu kan tadi itu kalau misalnya udah terkena kasusnya, sementara kan tadi Bapak singgung di awal itu kita ada kerjasama sama sekolah-sekolah yang tadi kan Pak. Ya. Itu gimana aja sih Pak? Ada program khusus ya Pak di situ kejaksaan ke sekolah-sekolah gitu ngasih penyuluhan? Terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan pendekatan ya. Kita ibaratnya kalau mau ke rumah orang tuh kulon nuwun lah, permisi ya. Kalau bahasa orang saya itu kulon nuwun, permisi. Jadi sebelum kalau di tingkat SMA kan ini di bawah naungan Dignas Provinsi. Kalau untuk SMP itu melalui Dinas Kabupaten. Maka kemarin kita sudah mengundang Kepala Dignas Kabupaten Cianjur. Mohon kiranya kita diberi waktu untuk bisa memberikan penyuluhan ya hukum kepada anak-anak didik yang tingkat SMP. Dan alhamdulillah kemarin dari Pak Kadis sudah sangat setuju. Nah nanti tinggal penjadwalannya di mana sama Pak Kadis direncanakan akan ditempatkan mana yang titik rawan dulu ya. Jadi bukan yang terdekat dengan kejaksaan, enggak, yang tempat yang rawan. Jadi mana yang rawan akan nanti didahulukan ya. Jadi antisipasi dulu. Kalau SMA insya Allah kita sudah 1-2 itu sudah kita lalui, sudah kita laksanakan. Ya alhamdulillah sudah berkurang semuanya. Dan alhamdulillah dengan adanya kita melakukan penyuluhan hukum ke sana, akhirnya pada bulan ini juga ada siswa yang dari SMK itu dititipkan untuk magang magang di kejaksaan ini ya. Ada alhamdulillah. Jadi dipandanglah kejaksaan itu nggak angker seperti bayangan apa itu ya. Jadi alhamdulillah dari kita sudah memberikan penyuluhan. Begitu juga ada timbal baliknya, titip anaknya untuk PKL ya di sini. Alhamdulillah juga kita terima. Benar Pak. Terus apakah ada upaya untuk mencegah remaja yang pernah terlibat kenakalan agar tidak mengulangi tindakan serupa Pak? Ya sebenarnya kalau sudah ada hukuman itu sebenarnya mengharapkan orang itu jera. Jangan sampailah kalau sudah dilakukan ada penuntutan seperti itu besok lagi itu melakukan perbuatan. Biasanya kalau di dalam sidang itu kalau sudah ditanya sama hakim, gimana? Saya menyesal Pak. Jadi jangan sampailah kata-kata menyesal ini hanya disampaikan di depan persidangan, tapi harus ada implementasinya ke belakang. Jadi kalau sudah nanti sudah keluar daripada hukuman, ya tolonglah sadarkan diri. Jadi saya akan mulai sadar, tidak akan mengulangi perbuatan. Nah itu sampai terakhir lah, jangan diulangi kembali. Karena kalau sudah ada perbuatan pidana dan pernah di penjara atau ditaruh di balai pelatihan, kalau nanti kena itu lebih berat lagi. Ya, kalau kemarin hanya umpamanya kena 6 bulan, mungkin itu lebih dari itu. Jadi jangan sampailah mengulangi kembali. Siapa Pak? Kalau untuk tantangannya sendiri Pak, ini kan satu hal Cianjur itu luas ya Pak. Jadi ibaratnya SMA dan SMK atau sekolah tuh banyak-banyak gitu. Ada nggak sih tantangan utama biar si kasus untuk kejaksaan ini buat bikin sosialisasinya tuh lebih ngena gitu Pak?
Kalau ditanya terkait tantangan, aduh ini cukup bagus pertanyaannya ya. Karena apa? Di Cianjur ini termasuk kabupaten terbesar kedua se-Jawa Barat. Dan wilayah yang paling jauh adalah di wilayah selatan. Kalau hanya di kilometer itu hanya 140 atau 150 kilometer. Tapi jarak tempuhnya itu bisa 5-6 jam. Benar Bapak. Bayangi kita kalau berpikir kalau ke gunung begini ya, liku-liku. Nah inilah yang harus merupakan hambatan tantangan kita untuk ke wilayah selatannya ini yang agak berpikir. Kita harus bisa mengagendakan mungkin dalam 1 minggu itu ada khusus ke sana. Karena jarak tempuhnya itu bisa 5-6 jam. Itu yang terjauh. Kalau yang dalam kota insya Allah nggak ada kendala. Ini yang kendala kita hanya wilayah selatan itu karena wilayah jalannya itu cukup sempit dan ya berkelok-kelok. Ya Pak, siap. Terus bagaimana Kejaksaan Negeri Cianjur berperan dalam mendukung orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja Pak? Kita selain tertuju ke sekolahan, bidang intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur juga melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa. Ya, ke desa otomatis kalau yang sudah itu kemarin ke balai desa, namun kalau bisa spesifik nanti di daerahnya mana ke dusunnya ya, kan beda desa sama dusunnya ya. Siap, jadi nanti itu ada program penyuluhan hukum melalui bidang intel, insya Allah sudah ada agendanya tersendiri. Siap Bapak. Oke. Tidak terasa ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir. Bapak, terima kasih Pak Kamin atas waktunya telah memberikan sebuah pengetahuan dan ternyata penanganan kenakalan remaja di Cianjur itu nggak mudah ya. Iya, benar sekali ya Bapak. Begitu juga saya terima kasih kepada Mbak Ika, Mas Yondra yang sudah berkenan mengundang saya. Siap, memberikan gambaran situasi kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa dilihat, didengar dengan masyarakat, dan saya mengharapkan dengan kalau sudah ada penerangan hukum itu mudah-mudahan kenakalan remaja itu diminit. Syukur-syukur memang nggak ada. Siap. Ya, saya harapan lebih baik. Itu ada pepatah seperti kalau rumah sakit itu semakin nggak ada pasiennya, berarti wilayah itu sehat. Begitu juga kalau di tingkat kabupaten itu kenakalan remajanya nggak ada, itu semakin bagus. Ya Bapak, benar sekali Sobat Adiaksa. Diingat ya Sobat Adiaksa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Kamin SHMH. Sudah di penghujung acara, saya Doris Yondra. Saya Ika Yolanda. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.